Oke, kawan-kawan, Dr. Hendrik sudah di room. Silakan on cam semua. Hasan, Antonius, Ardi. Silakan, Oke, Dok. makasih Pak Teguh. Oke, apakah sudah terlihat ini materi saya slide? Sudah terlihat, Dok? Sudah terlihat, Dokter. Ya, oke. Saya akan mulai ya. Oke, ya. Jadi saya akan membawakan topik mengenai hormon. Ya, nah, ya. Nah, sebagai pengantar atau awal ya, eh, topik hormon ini, ya mungkin dari ya adik-adik ya. Ini nih, ada yang mungkin sudah bekerja sebelumnya atau belum ini kuliah aja nih? Mayoritas sudah bekerja, Dok. Oh, sudah bekerja ya. Ya, ya berarti mungkin sudah banyak ya, ada pengalaman juga. Ya, seperti teman-teman aja lah ya. Oke, ya ini mungkin bisa didiskusikan atau mungkin bisa kita bersama-sama ya diskusikan. Nah, sepanjang tahun gitu ya, yang lewat lampau gitu ya, selama setahun belakangan inilah, ya pernah nggak kita eh, menyadari ya ada perubahan-perubahan apa di dalam tubuh kita, gitu ya. Ya, how ya have you changed over the past year ya. Jadi selama tahun belakangan ya yang sudah terlewati, apakah kita ada perubahan? Apakah kita menyadari gitu ya perubahan-perubahan itu ya? Nah, itu mungkin kita mungkin menganggap itu biasa gitu ya, biasalah ya itu pertumbuhan ya memang bertumbuh, berkembang begitu ya. Tapi kan pernah berpikir nggak kita bahwa apa yang menyebabkan perubahan-perubahan itu ya? Apakah ya eh, proses apa gitu atau siapa yang bertanggung jawab ya yang menyebabkan perubahan-perubahan? Nah, mungkin kita berpikir nggak ke depannya mungkin ya mungkin karena kita sudah melewati masa-masa COVID ya selama 3 tahun lebih ini, ya kan, di mana waktu COVID kan aktivitas kita banyak terpaku hanya di depan laptop, mungkin ya banyak WFH gitu ya. Tapi kan sekarang mungkin udah berubah lagi ya, udah mulai offline ya, di mana status pandemi juga sudah berubah jadi endemi gitu ya. Tapi waktu masa-masa COVID mungkin apakah ada yang menyadari teman-teman perubahan-perubahan apa mungkin karena pergerakannya dibatasi, mungkin jadi pola makannya juga berubah gitu ya. Ada apa sih ya yang menyebabkan itu ya? Mungkin jadi berat badan bertambah gitu ya. Metabolisme kita berubah. Nah, itu apa tuh yang menyadari apa yang merubah? Ya, jadi banyak ya perubahan-perubahan yang ada terjadi di tubuh kita itu disebabkan oleh sistem endokrin ya. Jadi dalam tubuh kita tuh ada sistem yang bekerja yaitu sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini ya dia mengatur ya, meregulasi ya, kemudian mengkoordinasi dan mengontrol apa saja yang termasuk di dalamnya yang dikontrol oleh sistem endokrin ya. Ini ada pertumbuhan dan perkembangan ya kan. Kemudian ini ada perkembangan eh, laki dan perempuan ya, pastinya ada perbedaan perkembangan. Kemudian bagaimana tubuh kita menggunakan energi. Iya, jadi kan tubuh kita itu untuk melakukan gerak aktivitas itu perlu tenaga. Kalau di eh, apa namanya bahasa eh, metabolisme atau bahasa biokimianya itu ya ada energi ya yang dibutuhkan
untuk dibakar ya untuk menghasilkan ATP ya, kalau nanti mungkin pernah dengar ya di SMA gitu ya. ATP suatu molekul ya, fosfat gitu ya, yang mempunyai energi yang digunakan untuk kebutuhan kita ya. Kita lakukan aktivitas yang gerak tubuh, otot gitu ya. Ya. Kemudian apalagi yang bisa atau dikerjakan oleh sistem endokrin. Ya, sistem endokrin itu juga mengatur kadar ya level dari garam ya, kemudian gula di dalam darah kita. Ya mungkin sudah banyak yang mengenal apa namanya kadar gula darah ya di dalam tubuh kita diatur oleh suatu hormon. Nah ini terkenal banget lah ya. Mungkin kayaknya hampir nggak ada ya yang belum pernah dengar insulin ya. Ada nggak yang baru sekali dengar nih ada hormon insulin Sudah ya? pernah dengar, Dok? Ya, ya pasti sudah pernah dengar. Mungkin beberapa ada yang sudah tahu fungsinya insulin ya. Ya mungkin hanya baru dengar aja. Oh ini kalau orang diabetes ini kekurangan hormon insulin ya. Makanya orang yang diabetes apa namanya bisa selain obat-obatan ya. Kalau obat-obatan itu tidak mampu mengendalikan kadar gula darah, biasanya pakai terapinya langsung hormon insulin. Ya. Kemudian juga pengaturan mengenai jumlah atau volume cairan di dalam tubuh kita. Ya itu ada hormon juga yang bertanggung jawab dalam pengaturan jumlah cairan. Ya. Kemudian mengenai appetite ya, itu makan kita ya, keinginan makan. Kemudian juga beberapa atau banyak ya fungsi tubuh yang lainnya. Nah, ini ada suatu gambar nih ya. Jadi di tubuh kita ya, endokrin, sistem endokrin ya. Nah, ini ada kelenjar endokrin. Ya, jadi ini sistem ini yang semuanya ya, ini secara keseluruhan endokrin. Nah, kelenjar-kelenjarnya ini adalah di sini nih ya, kelenjar-kelenjar nih. Nah, ya kelenjar ini ya ada di beberapa bagian tubuh kita. Kalau sistem endokrinnya semuanya ya. Nah, kalau endokrin yang kelenjar endokrinnya ini tersebar di mulai dari otak ya, kemudian ini nanti ada di tiroid nih ya, yang di leher kita nih, yang dekat apa ya, jakun ya, kalau dibilang nih ya, samping-samping sini. Kemudian ada yang di atas ginjal nih, kemudian yang pankreas. Nah, ini hormon insulin ya, ada di sini. Kemudian ada hormon yang lainnya ya, glukagon. Kemudian ada yang di ini testis ya, ini organ kelamin laki-laki, kemudian ada ovarium, organ kelamin ya. Nah, si kelenjar-kelenjar ini ya ada di tadi di organ-organ tadi ya, sistem endokrin. Dia ini kelenjar ini memproduksi ya, memproduksi atau melepaskan, mensekresikan yang namanya hormon. Ya. Ya, jadi hormon ini akan dihasilkan dan dilepaskan oleh ini kelenjar-kelenjar ini. Nanti ada masing-masingnya ya, apa yang dihasilkan oleh masing-masing kelenjar ini. Ya, jadi mereka hormon-hormon ini, kelenjar ini ya terlokalisasi ya di dalam tubuh kita. Nah, jadi bukan cuma manusia nih ya yang punya kelenjar endokrin ya, eh, hewan juga punya ya. Nah ini contohnya nih kuda ya, ya kemudian pada binatang ini hewan anjing gitu ya. Nah, ini juga ada di otaknya nih hipotalamus. Nah, eh, nah ini adalah daftar ya, daftar kelenjar endokrin dan apa yang mereka atur atau regulasikan. Ya, apa yang mereka regulasi. Nah, misalnya nih ya, kelenjar pituitari ya, kalau tadi teman-teman lihat itu kalau digambar ya, nah pituitari ada di mana nih? Di otak ya. Jadi pituitari, ada hipotalamus, ada pineal, ini adanya di otak. Dia pituitari ini sebagai dia masternya ya, kelenjar master yang utama nih ya, di mana dia mengatur seluruh atau semua
ya kelenjar endokrin. Jadi dia memang sebagai masternya, ya. Jadi yang paling utama, ya. Dan juga melepaskan apa di sini? Dia dibilang di sini melepaskan hormon pertumbuhan, ya, si pituitari, ya, yang tadi letaknya ada di otak, ya. Kemudian kelenjar-kelenjar yang lainnya nih ada tiroid, ya. Apa sih yang diatur, ya? Tiroid itu, ya, metabolisme, ya kan, berbagai macam metabolisme, ya. Mungkin kalau bicara metabolisme yang paling umum aja, ya, yang paling gampang adalah metabolisme karbohidrat, ya. Mungkin di SMA pernah belajar, ya, bahwa metabolisme karbohidrat, ya, nanti akan menghasilkan apa? Makanan karbohidrat itu akan menghasilkan namanya glukosa, ya kan? Nanti bentuk akhirnya, produk akhirnya adalah glukosa. Nah, glukosa ini nih, ya, yang kita makan, ya kan, di pencernaan tuh diproses, kemudian diserap, diabsorpsi gulanya, ya, glukosanya. Nah, ini kalau nanti jumlahnya berlebihan, kalau diserap itu kan nanti akan masuk ke dalam peredaran darah. Nah, kalau berlebihan ini nih nanti nih, kalau insulinnya tidak cukup, karena insulin salah satu fungsinya dia untuk membawa glukosa masuk ke dalam sel. Kan itu tujuannya, ya. Jadi glukosa yang tadi didapat dari makanan, ya, dari proses pencernaan, masuk ke dalam darah, nanti hormon insulin akan bekerja, ya, membawa uh, si insulin yang si darah, yang gula darah yang ada di uh, tadi darah, peredaran darah akan masuk ke dalam sel. Kalau nanti insulinnya tidak cukup, ya, tidak cukup banyak, atau insulinnya dia fungsinya tidak baik lagi, atau boleh dibilang dia resisten. Jadi walaupun insulinnya banyak, tapi kalau dia nggak berfungsi kan percuma juga, ya. Itu yang menyebabkan gula di dalam darah tuh tinggi terukur karena dia nggak bisa berhasil masuk ke dalam sel, ya. Tadi faktor dari si insulin, gitu ya. Nah, itu, ya, tiroid, metabolisme karbohidrat, lemak, lipid, ya. Kemudian ada protein. Nah, itu. Kemudian panas tubuh dan juga pertumbuhan tulang, ya. Untuk paratiroid, nah ini penggunaan dari kalsium dan fosfat. Terus kemudian hipotalamus, ya, ini jaringan, ya, dari sistem saraf, ya, ke sistem endokrin. Kemudian adrenal, nah ini dia bekerja pada atau berespon pada emergensi, ya. Nah, pada keadaan-keadaan emergensi atau situasi-situasi yang stressful. Ya, stressful itu dalam, ya, keadaan yang genting, ya, emergensi, ya. Misalnya apa ya? Contohnya misalnya pada keadaan emergensi, ya, di suatu keadaan misalnya menghadapi apa nih, misalnya ada tawuran, gitu ya, ada tawuran. Nah, di situ kan kebetulan nggak tahu apa-apa gitu, jadi korban. Nah, itu suatu situasi yang sangat stressful, ya. Kemudian dia juga berperan pada metabolisme, tekanan darah, dan juga keseimbangan dari garam, gitu ya, garam-garam. Pankreas, nah tadi sudah dibahas sedikit, ya, mengenai blood sugar, ya, kadar gula darah. Kemudian nih ovarium, ya, ini pada organ wanita, ya, ini memproduksi sel telur, ya, bukan telur yang bulat-bulat itu, ya, itu telur ayam, ya. Jadi wanita juga mempunyai ovarium yang fungsinya salah satunya menghasilkan sel telur. Nah, sel telur ini nanti pada proses reproduksi, ya kan, akan dibuahi oleh sperma, ya. Itu ya yang dimaksud. Kemudian karakteristik dari wanita atau perempuan, ya, kemudian testis memproduksi sperma, ya, kemudian karakteristik dari sistem imun atau kekebalan tubuh.
ya. Kalian pernah berpikir gimana sih tuh si kelenjar endokrin itu dapat bekerja eh, atau melakukan tugasnya dengan baik? Ya, kan banyak tadi tuh. Ada kelenjar endokrinnya banyak kan, mulai dari yang di otak ya, di leher ya, sampai di ovarium ya. Ya, jadi jawabannya adalah hormon. Hormon ini ya, nanti yang ya, hormon. Nggak dekat dengan tempat di mana dia dilepaskan. Dilepasnya di mana, bekerjanya di mana. Nah, mekanisme hormonal ya mengontrol transduksi visual ya atau tindakan awal melihat. Ya, jadi ini dia dengan cara ini nih ya, bagaimana mekanisme hormonal ya dalam apa? Tindakan awal melihat. Ya, yaitu mengontrol transduksi visual dan juga mengontrol serangkaian reaksi terhadap cedera mata. Mekanisme kerja hormon ada 4 tahap ya. Ada stimulus action, ya, kemudian ada hormon release atau dilepaskan, kemudian interaksi hormon dengan reseptornya, ya, kemudian inisiasi dari spesifik cell function, sel yang spesifik. Ya, hormon yang dilepaskan ya di luar sel hanya mempengaruhi sel yang ditargetkan. Ya, jadi memang nggak sembarangan nih dia bekerja pada sel-sel di tubuh kita. Ya, hanya yang dipengaruhi itu hanya sel yang ditargetkan. Ya, jadi udah ada target. Ya. Sel juga memiliki hormon internal ya di dalam sel sendiri itu sendiri ya, yang disebut dengan second messenger. Ya, ini istilahnya adalah second messenger. Nah, second messenger ini diaktifkan oleh hormon yang berada di luar, ya, hormon luar yang mengikat ke permukaan sel. Ya, kalau jadi gambarnya kan seperti ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini kan masuk nih, ya kan hormon-hormonnya masuk. Kemudian ini ada yang akan menerima nih si second messenger dalam sini, ya, dalam intraselnya. Ini selnya ya. Nah, ini adalah sel-sel yang sudah ditargetkan atau targeted ya, target sel. Nah, ini juga eh, gambaran ya dari kelenjar-kelenjar serta hormon yang dihasilkan. Ya, nah ini kalau ini primer, ada sekunder, ada tersier. Ya, ini pembagiannya. Ya, tadi hipotalamus ya ini. Nah, ini hormon apa saja nih yang dihasilkan? Nah, banyak. Kemudian ada, nah apalagi di sini. Nah, ini adalah yang sisi dari pituitari. Kan tadi kan master gland-nya adalah pituitari, ya kan? Nah, pituitari ini ya ada bagian yang di sisi posterior, ada yang sisi anterior. Ya, nah ini adalah hormon-hormonnya, nah ini yang dihasilkan. Nah ini ACTH, ada TSH, ya, masing-masing nanti akan mempengaruhi target yang berbeda-beda dari organnya. Ya, nanti kamu tinggal lihat nih jalur-jalurnya. Ya, jadi nah, ini ya, ini adalah jenis-jenis hormon, ya, pembagian hormon.
Ya, ini adalah hormon yang apa nih? Apa namanya? Bahannya ya, atau terbuat atau terdiri dari yang peptide, protein, dan amino acid, asam amino ya, amino acid ya, asam amino derived hormone ya. Nah ini, jadi ini ada ya ini tirotropin ya, growth hormone ya, kortikotropin ya, tirotropin, oksitosin ya, kemudian vasopressin ya, insulin, glukagon, tiroksin. Nah ini ya, ini adalah hormon-hormon peptida ya, hormon protein ya, hormon asam amino ya. Nah, ini harus tahu ya hormon-hormon ini. Kemudian ini adalah targetnya, ya bekerja di mana nih? Ya, tirotropin ya di pituitari yang bagian anterior. Nah, mungkin kalau belum paham ya, anterior itu bagian depan, posterior itu bagian belakang. Ya, dari bagian depan dari pituitari atau posterior itu kalau posterior di bagian belakang. Nah, ini adalah berat molekulnya. Ya, ini sumbernya, ini targetnya. Jadi ini untuk insulin boleh lihat ini liver ya, kemudian udder, glukagon, liver, udder, tiroksin, dan liver, dan udder. Nah, ini adalah hormon steroid atau steroid hormon ya, ada kortisol ya, aldosteron, estradiol ya, testosteron, progesteron, dan lain-lain ya. Nanti kamu lihat targetnya di mana ya. Jadi yang penting adalah nih hormon apa, targetnya di mana ya. Lalu bisa juga nanti tanyakan efeknya gitu ya. Ya, seperti apa dia efeknya yang terjadi dalam tubuh. Kemudian ini second messenger, ada CAMP ya, kemudian CEGMP ya, kalsium ya, kemudian IP3 ya. Ini adalah eicosanoid hormone ya, ini bisa dibaca nanti prostaglandin ya, ada leukotriene, pemboksan. Nah, ini ya, ini dua slide ini adalah bagaimana cara kerja hormon ya dalam menangkap adanya rangsangan berupa sinar, ya kan? Kan kalau di mata kita itu kan, ya rangsangannya berupa sinar yang datang. Nah, bagaimana sih? Nah, jadi ya kita lihat ya, ini ada eh, mekanisme ya dari membran dan juga antara cahaya dengan reseptornya ya, atau protein reseptornya ya. Ya, sedikit. Nah, ini ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya nih, lihat nih ya, ada rhodopsin ya, transdusin ya. Nah, ini ada di yang bagian sisi intradistal ya, dalam, kemudian ini yang sitoplasmik side, sisi yang sitoplasma. Nah, oke. Nah, ini cahaya masuknya di sini ya, dia akan mempengaruhi si rhodopsin ya, cahaya akan mempengaruhi rhodopsin. Ya, jadi gambar ini ya kita melihatnya ya bahwa si cahaya ini cahaya yang masuk yang ditangkap dia bekerja atau berperan ya, berperan lebih tepatnya sih berperan sebagai hormon ya, kemudian dia uh, masuk ditangkap, dia akan mengaktifasi ya, mengaktifasi si rhodopsin ini ya, aktivasi rhodopsin ya. Kemudian dia akan juga uh, mempengaruhi kadar dari nukleotida ya, siklik nukleotida ya, on this cytoplasmic side ya, dan juga di each side ya, si rhodopsin ini ya, ini si rhodopsin ini suatu dia adalah reseptor protein ya, kemudian ada transdusin dan ini the G protein
ya, G protein. Nah, kemudian dia apa namanya? Ini ada guanilate ya, CGMP ya, fosfodiesterase ya. Ini dia akan terlokalisasi atau berada ya. Nah, di sini dekat dengan si ininya ya, si produksi. Jadi begitu. Jadi awalnya adalah ketika si cahaya strike ya, itu strike itu sebenarnya lebih menghantam ya, atau produksi itu menerima ya, menerima rangsangan berupa cahaya ya yang akan diterima oleh rodopsin ya, lalu molekul ya rearrangement ya, jadi ada pengaturan ulang ya dari vitamin A ya. Jadi ini nanti akan berkontak dengan transdusin ya sini. Nah, kemudian akan membuat si GTP ya. Nah, GTP ya berubah ya menjadi GDP ya, yang menghasilkan CGMP. Nah, ini ya. Ini kemudian akan memisahkan nih ya. Dia akan terpisah ini ya, ini kan ada bagian nih si GTP ini kan ada alfa, beta, dan gamma. Berubah menjadi GDP dengan melepaskan alfanya nih, ya, si alfanya. Nah, alfanya ini nanti berpisah mengikat gamma nih di CGMP. Kemudian ini alfa betanya tetap yang bergabung, akan berpisah, yaitu alfa yang di sini dan juga gamma yang di sini. Ya. Dan akan apa namanya bekerja selanjutnya dengan bantuan juga beberapa enzim-enzim terkait ya. Nah, cahaya tadi kan dia cahaya berperan sebagai hormon. Ini gambarnya juga sebenarnya uh, menjelaskan dari yang sini. Oke, ya. Kemudian si cahaya ini akan menghantam ya tadi ya, atau akan induksi dari si rodopsin ya. Lalu dia akan menjadi atau katalisis proses namanya transdusin ya. Transdusin akan terjadi, uh, dia akan membantu proses perubahan CGMP menjadi GMP dengan bantuan dari suatu enzim yang namanya fosfodiesterase ya. Jadi ini ada transdusinnya, ini the alpha subunit of transdusin. Nah, ini akan berpisah transdusinnya, tapi yang alfanya bergabung dengan gamma ya, di GMP. Ya, perubahan natrium, ya kadar natrium, ini ion natrium, ya, dia akan mempengaruhi dari gerbang protein, ya. Jadi ada Na, ya, ini yang diatur jalurnya keluar masuknya oleh yang namanya enzim NAKTPase, ya. Jadi ada enzim yang namanya NAKTPase akan mengatur keluar masuknya natrium ya. Nah, keluar masuknya natrium ini ya akan mempengaruhi get protein. Nah, di mana ini nanti perubahan ini ya, keluar masuknya natrium akan meningkatkan dari negatif charge ya. Nah, ini suatu keadaan yang negatif gitu ya. Peningkatan dari negatif charge ini akan membuat suatu keadaan menjadi hiperpolarisasi gitu ya. Nah, jadi yang membuat keadaan menjadi hiperpolarisasi adalah peningkatan dari suatu keadaan yang negatif ini
Jadi makin negatif ya, namanya kalau increase negatif charge, ini semakin negatif. Nah, kenegatifan ini akan membuat yang tadi terjadi suatu hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ya, ini akan mempengaruhi si sel-sel bipolar, ini udah di dalam otak gitu ya. Nah, ini nanti akan juga dia berkoordinasi dengan sel-sel ganglion. Nah, sel-sel ganglion ini nanti akan terjadi di sini namanya depolarisasi ya. Oh, tadi di sini ada hiperpolarisasi, ini ada depolarisasi. Nah, depolarisasi ini kebalikan dari hiperpolarisasi. Kalau hiperpolarisasi tadi keadaan negatif, ya ini sebaliknya, keadaannya tidak terlalu negatif ya. Jadi ini terjadi depolarisasi dan si sel-sel ganglion ini akan membawakan suatu pesan gitu ya, suatu pesan yang akan diterima di yang namanya area 17 di dalam otak. Jadi di dalam otak itu sudah terbagi-bagi area-area. Nah, khusus yang nanti perception of light, jadi gimana kita dapat mempersepsikan cahaya ya gitu, ini di area 17 di dalam otak kita. Gitu ya. Nah, ini adalah ya proses ya cahaya ya yang akan diproses oleh atau diterima oleh fotoreseptor. Reseptor penerima cahaya, ya, fotoreseptor ya ini tadi ya penerima fotoreseptor akan terjadi di sini. Ya ini adalah reaksi-reaksinya, reaksi biokimianya gitu. Kemudian ada reaksi atau kejadian secara fisiologis, ya ini ada dua kejadian ya, biokimia dan fisiologi seperti ini. Dan nanti akan pada akhirnya sel-sel di dalam otak yang akan mempersepsikan cahaya sehingga kita dapat melihat melalui bantuan cahaya itu melihat misalnya suatu benda ya yang tampak gitu. Oke, saya rasa ini slide saya yang terakhir. Oke, ya nanti untuk apa UASnya tanggal berapa? Bulan depan ya kalau nggak salah ya, Agustus ya. Ya kalau ya kapan UASnya? Mulai Agustus, awal Agustus. Ya kalau saya nanti ada esai, ya, esainya ujiannya esai berupa menjelaskan tentang tadi ya bagaimana cahaya ditangkap oleh fotoreseptor sampai terjadinya uh, kita dapat melihat atau mempersepsikan suatu cahaya. Ini ya. Kemudian nanti juga tolong dipelajari masalah pembagian jenis-jenis hormon ya. Pembagian jenis-jenis hormon. Kemudian mengenai ini ya kelenjar-kelenjar tadi kelenjar-kelenjar hormon, kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan serta targetnya dan juga mengenai ini mekanisme kerja hormon seperti apa gitu ya, nggak terlalu susah, mudah-mudahan bisa semuanya. Nah ini kelenjar yang ada di dalam tubuh kita kemudian apa yang diregulasi ya. Nah itu, karena slide-nya juga nggak banyak, materi nggak banyak, ya soalnya mungkin nggak banyak, gitu ya. Maksimal 5 soal, seperti itu. Ya, apakah ini sudah ada bahannya? Belum ya saya rasa ya. Kalau belum, saya bagikan di sini aja ya, di kolom chat kali ya. Boleh dok. Boleh dok. Ya, sebentar saya kirim di chat. Ya, apakah sudah diterima? Belum dok. Belum ada dok. Oh, sebentar lagi proses. Ya, silakan bisa di download kali ya. Ya, di download nanti dilihat, dipelajari.
apa tadi yang saya itu pelajari ya, yang tadi saya sudah sampaikan, Loading lagi. kisi-kisinya, ya mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya untuk pemeriksaan. Baik, Dok. Sampai di sini aja ya untuk kuliah pada siang hari ini. Ya, Punya gua nggak bisa dianyun. selamat Terima kasih, Dok. sore semua. Selamat sore. Terima kasih, Dok. Kasih dong. Bocor suara gue.